Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Semoga kalian tetap sehat dan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin mau menceritakan film yang berjudul Highland tahun 2009 dan disutradarai oleh Abel Ferry, menceritakan tentang sekelompok remaja yang melakukan pendakian harus berhadapan dengan si copet penghuni Bukit Berbatu. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan Lloyd dan Fred ini sedang mempersiapkan segala macam perlengkapan sebelum memulai pendakian. Lalu yang bojo alias botak jomblo ini bernama Willem. Dan yang pastinya kalian tunggu-tunggukan kawan, dua wanita yang manis-manis manja ini bernama Chloe pacar dari Lloyd dan Karen pacar dari Fred. Sebelum memulai pendakian, Fred yang ahli dalam mendaki gunung kembar ini membriefing mereka untuk mengetahui jalur-jalur mana yang akan mereka lalui nanti agar tak terjadinya miskomunikasi antara mereka. Setibanya di jalur pendakian sempat membuat mereka ragu karena medan yang akan dilewati adanya papan larangan untuk tak melalui jalur ini. Akan tetapi Fred yang sudah berpengalaman dan juga menyukai tantangan pun tak memperdulikan peringatan tersebut, namun justru membuatkan mereka jalur agar tetap bisa melewatinya. Sementara Lloyd yang mempunyai fobia ketinggian ini pun sempat membuatnya keringat dingin. Tapi untung saja Chloe yang terus memberikan semangat pun terpaksa harus mengikuti demi kebahagiaan pacarnya itu. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Willem pun mulai mendaki, lalu diikuti dengan Chloe yang berhasil melewatinya dengan mudah. Sementara Lloyd yang mulai mendaki pun terus dipantau oleh Karen agar tak melewati pijakan tangan dan kaki yang salah. Kini mereka pun mulai melanjutkan pendakian melewati jalur yang memang sudah dibuat untuk keamanan para pendaki. Sementara Lloyd yang terus melawan rasa ketakutannya tetap melewatinya dengan rasa harap-harap cemas pun akhirnya mereka sampai di jembatan yang membentang panjang menuju ke gunung batu di seberangnya. Fred yang sudah terbiasa dengan medan seperti ini pun sangat bersemangat melewatinya. Begitu juga dengan Chloe dan Willem yang sangat menikmati pemandangan di sekitarnya. Lain halnya dengan Lloyd yang masih awam ini sampai membuatnya terpucat-pucat pun dilihat oleh Chloe yang kembali mendatanginya untuk sekedar memberikannya semangat. Ditambahnya lagi Lloyd yang terus melihat Willem selalu saja mendekati Chloe itu pun memacu adrenalinnya untuk segera melewati jembatan ini. Namun ketika giliran Karen melewatinya, Willem melihat ada yang tak beres dengan jangkar pengait jembatan ini pun memberitahukannya kepada Fred yang langsung meminta Karen untuk memastikan talinya tergantung dengan benar pun seketika membuatnya panik bukan kepalang. Dan karena kepanikannya itu, pergerakan Karen yang tak berirama justru membuat tali ini pun tiba-tiba. Tapi untung saja Fred yang mencoba tetap tenang pun mulai berpikir untuk melemparkan tali agar bisa menarik Karen itu pun akhirnya berhasil menyelamatkannya dari maut yang nyaris saja merenggut nyawanya. Di sini Fred mencoba mencari jalan lain melalui sebuah peta pun tak juga mendapat jalan yang aman untuk dilewati karena mengingat peralatan mereka saat ini tak cukup untuk menuruni tebing ini, sehingga jalan satu-satunya Fred menyarankan untuk melewati bukit yang lebih tinggi untuk menemukan gondola agar bisa menyeberangi gunung batu ini dengan mudah.
Setelah cukup jauh mendaki, Karin melihat tali penghubung yang putus pun mulai bingung apa yang harus dilakukan karena jarak ke tebing di sebelahnya yang cukup jauh, sehingga mau tak mau Fred dan Karin harus melewati medan yang lebih ekstrim untuk mencari jalan yang aman agar teman-temannya terutama Lloyd bisa melewatinya dengan mudah. Dan sialnya kawan, di tengah kepanikan ini Fred mengatakan kepada Karin kalau sebenarnya ia mengetahui medan pendakian di tempat ini sudah ditutup untuk umum pun membuat Karin terkenyut. Kenapa Fred tetap saja membawa mereka melewati jalur ini pun tiba-tiba. Astaga naga, sungguh di luar perkiraan BMKG kawan. Karin yang berusaha untuk membuka jebakan beruang ini pun tak membuahkan hasil, sehingga Fred yang sudah tak bisa berbuat apa-apa pun terpaksa meminta Karin meninggalkannya untuk menolong teman-temannya itu. Namun baru saja Karin meninggalkannya, tiba-tiba saja Fred mendengar ada suara yang mendekat pun membuatnya bertambah panik. Lalu tiba-tiba sementara di sini Lloyd yang sudah mulai bergetar pun mencoba untuk memberanikan diri melewati jalur yang dilewati oleh Fred dan Karin tadi. Namun sialnya Lloyd yang super duper panik ini membuatnya salah langkah pun tiba-tiba terjatuh, yang juga menarik Gwilym ini semakin panik dibuatnya. Tapi untung saja kedatangan Karin yang langsung melemparkan tali ini kepada Lloyd pun berusaha untuk bergegas naik. Lalu setelah berhasil menyelamatkan mereka, Karin langsung membawa teman-temannya ini untuk mendatangi Fred pun sudah tak mendapatinya. Di tengah kepanikan ini, Gwilym yang mengetahui kalau jalur pendakian ini ditutup untuk umum pun menyalahkan Karin dan Fred yang tetap membawa mereka meski mengetahui hal tersebut. Lalu si Lloyd bukannya menengahi mereka, tapi justru memperkeruh keadaan dan mementingkan egonya sendiri, yang dimana ia meminta untuk segera kembali ke mobil tanpa memikirkan kemana hilangnya Fred temannya itu. Singkat cerita, di tengah mereka mencari keberadaannya Fred, Lloyd yang tak senang dengan keberadaan Gwilym ini mengatakan untuk tak lagi mendekati Chloe seperti mereka pacaran dulu pun tak terima dengan perkataan itu, hingga terjadinya adu mekanik antara mereka ini disaksikan oleh Chloe yang langsung ingin memisahkannya pun tiba-tiba. Saat memasuki lubang ini, Karin yang melihat banyaknya duri pun sempat bertanya-tanya siapa yang sudah membuat jebakan di tempat seperti ini, dan beruntungnya ia menemukan Chloe masih dalam keadaan selamat walaupun terdapat luka yang cukup parah di lengannya. Meski hari sudah gelap, mereka yang terus mencari keberadaan Fred ini belum juga menemukannya dan tak menyadari ada seseorang yang mengikuti mereka. Lalu tiba-tiba saat mencari keberadaan Karin, mereka yang melihat adanya pondok di atas bukit itu pun langsung menghampirinya. Tapi betapa terkenyutnya mereka ketika mendapati Fred yang sudah tak bernyawa membuat Chloe tak bisa menahan kesedihannya pun sampai tak sadar, membuat hati Lloyd ini hancur lebur melihatnya memeluk Gwilym tepat di depan matanya. Tak ingin pasrah dengan keadaan, Lloyd meminta Gwilym untuk mengambil perlengkapan yang ada di tas Fred itu pun langsung mencarinya. Lalu melihat adanya tangga yang menuju ke ruang bawah tanah itu membuatnya penasaran untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Dan betapa terkenyutnya Gwilym saat melihat kelapa manusia ini juga menemukan banyaknya jebakan pun mulai berpikir kalau pondok ini adalah tempat tinggal orang yang menghabisi Fred dan Karin itu.
Lloyd yang melihat Guillem mendapatkan barang-barang untuk ia pergunakan pun langsung mengambilnya dengan paksa dan mengurungnya di dalam ruang bawah tanah ini, lalu bergegas mengajak Claw pergi dari sini. Sempat menanyakan keberadaan Guillem itu pun diikuti dengan kedatangan seseorang yang membawa tubuh Karin ini pun langsung menyerang mereka. Claw yang sadar dari pingsannya pun langsung membantu Lloyd yang hampir menjadi korban. Tapi sialnya kawan, Lloyd sampai hatinya meninggalkan Claw menghadapi orang tersebut sendirian. Tersadar dari pingsannya, Claw melihat Guillem yang juga terikat ini pun semakin bertambah panik. Lalu diikuti dengan kedatangan orang aneh itu langsung membawa Claw dengan paksa pun tak bisa berbuat apa-apa. Sementara Lloyd yang terus berlari mencari jalan pulang ini pun mulai tersadar tak mungkin meninggalkan Claw kekasihnya itu. Lalu di sini Claw yang hanya bisa pasrah saat orang aneh ini ingin mengeksekusinya pun membuat Guillem berusaha melepaskan ikatannya ini, akhirnya berhasil juga. Namun sialnya pintu ruang bawah tanah yang terkunci kembali membuat Guillem pasrah. Tapi untung saja kedatangan Lloyd ini memang tepat waktu, yang langsung melempar orang tersebut hingga membuatnya marah. Kesempatan inilah yang Claw gunakan untuk melepaskan ikatannya pun langsung membuka pintu ruang bawah tanah ini. Sebelum meninggalkan tempat ini, Claw mengucapkan perpisahan kepada Karin. Lalu Guillem yang tak mau membuang waktu lagi pun langsung mengajak Claw mencari di mana tempat gondola itu berada. Sementara Lloyd yang sudah melihat gondola itu dari kejauhan pun langsung mengarah ke tempat tersebut. Tapi sialnya kawan, orang aneh yang diketahui bernama Anton itu sudah bersiap untuk memburunya. Mendengar teriakan Lloyd tadi, Guillem dan Claw pun langsung mencari keberadaannya. Hingga akhirnya Lloyd yang berusaha menuju ke tempat gondola yang berada itu pun harus menghadapi si Anton yang bersiap untuk menjadikannya santapan. Lloyd yang terus melakukan perlawanan ini akhirnya mampu mengalahkan si Anton itu dan langsung berusaha menuruni tangga besi ini yang ternyata nyaris membuatnya terjatuh. Tapi untung saja kedatangan Claw dan Guillem ini langsung menariknya. Akan tetapi Guillem yang masih dendam dan hanya ingin memiliki Claw seutuhnya pun tanpa pikir panjang lagi langsung melepaskan pegangan tangannya ini. Astaga naga, ternyata hilang satu tumbuh seribu itu pun belum tentu benar adanya. Guillem yang juga tewas ini membuat Claw tak bisa mengontrol dirinya, yang tanpa rasa takut sedikit pun langsung menghadapi si Anton ini secara brutal. Claw yang nyaris saja dihabisi oleh si Anton ini pun langsung memanggil namanya, yang secara tiba-tiba berhenti melakukan kekerasan kepada Claw. Lalu kesempatan inilah yang Claw gunakan untuk mengeksekusinya. Melihat Anton yang sudah sekarat, Claw pun langsung bergegas untuk menaiki gondola ini, yang akhirnya bisa membawanya dengan selamat. Tapi tanpa diduga, Anton yang masih hidup ini langsung mengambil pisau miliknya, dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.